Jadi mental koruptor itu datang dari dua nilai rakus dan nilai pongah. Jadi ini orang-orang udah rakus pongah pula kan. Maraknya soal korupsi di Indonesia belakangan ini mulai dari kasus di Kementerian Keuangan terbaru soal korupsi dana pensiun di BUMN, juga korupsi yang dilakukan oleh mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal tersebut menuai kritik dari pengamat politik sekaligus akademis Rocky Gerung. Bung Rocky, sapaan akrabnya, menilai seorang koruptor memiliki dua sikap, yakni rakus dan bonga, yang nyatanya hal tersebut merupakan sikap kemunafikan bagi seorang koruptor karena tujuan awalnya mereka dengan sengaja melakukan hal tersebut. Bung Rocky tak segan-segan mengibaratkan apabila maling tertangkap akan dihajar dan digebukin hingga mati, seorang koruptor harus lebih parah dari itu dengan mengambil seluruh aset mereka agar menjadi pelajaran berharga bagi sang koruptor karena menurutnya hukuman bagi seorang koruptor tidak akan membuat jera. Bahkan dia sepakat dengan rencana pemerintah yang akan menerbitkan RUU soal penarikan seluruh aset terhadap sang koruptor. Berikut video lengkapnya. Koruptor begitu keluar masuk headline, dia bisa nyewa jurnalis, bisa nyewa follower, bisa nyewa lembaga survei, bisa nyewa presenter, lalu seolah dianggap bahwa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang udah mudah dilupakan. Padahal sebetulnya, coba saya bahas agak dalam nih soal fenomena korupsi. Kalau ada maling, dia mencuri, dia tahu risiko dia digebukin, bahkan sampai bonyok atau mati sekaligus. Jadi seorang pencuri, dia menghitung resiko dia akan tertangkap, dikepung, dikeroyok. Kalau koruptor, dia tahu bahwa dia nggak mungkin dikeroyok karena dia punya kekuasaan, dia punya uang. Jadi mental koruptor itu datang dari dua nilai rakus dan nilai pongah. Jadi ini orang-orang udah rakus pongah pula kan, menganggap bahwa setelah bebas toh publik bisa dia beli lagi, headline bisa dia beli lagi itu. Jadi hal yang memalukan di kita, korupsi itu kan bukan sekedar mencuri, tetapi mengambil hak rakyat. Itu masalahnya, dia merampok rakyat. Tapi tiba-tiba, oh dia moralnya baik karena kehidupan keluarganya bagus-bagus saja. Itu satu paket, itu kemunafikan. Dari awal mental korupsi itu berupaya untuk menipu publik, seolah-olah apa yang diambil itu akan dikembalikan pada rakyat. Jadi sekali lagi kita ingin supaya undang-undang ini betul-betul bukan sekedar membuat jera, tapi memiskinkan aja. Sebab koruptor begitu dia keluar, kekayaannya masih ada, dia lakukan lagi pola yang sama. Jadi mental-mental ini yang dulu di dalam aturan etika yang dibuat Aristoteles, seseorang itu dianggap bermutu kalau dia memanfaatkan seluruh kapasitasnya, termasuk kapasitas buruknya. Jadi kalau maling itu dia bermutu karena dia mempertahankan harga dirinya yang anak istri nggak bisa makan. Kalau koruptor dia nggak ada harga diri sama sekali. Jadi dia nggak punya namanya virtu, dia nggak punya itu. Bahkan setelah ditahan dia sogok hakim supaya kurangi hukuman. Kalau dia bermutu, dia bilang saya koruptor dan saya mau ditangkap seumur hidup dan nggak akan saya serahkan seluruh harga. Itu baru koruptor yang bermutu. Jadi mental ini yang saya anggap seseorang yang betul-betul berwatak koruptif itu dari isi kepalanya sampai hatinya sebenarnya korupsi itu. Kalau dia kasih penampilan seolah-olah dia soleh, seolah-olah dia sederhana, itu permainan wajah doang gitu. Tapi intinya dari awal dia berniat untuk merusak sistem, dia berniat untuk merampas hak orang lain. Itu bedanya antara koruptor dan maling. Maling mempertahankan harga diri dia supaya di depan anak istrinya karena memang ada kesulitan ekonomi. Kalau koruptor, dia memanfaatkan kekuasaan dia dan seluruh citra tentang dia untuk membela kerakusan hidupnya. Yes, oke. Okay. Dan yang menyedihkan buat kita sekarang itu karena memang value-nya tadi sendiri pada publik juga sudah berubah gitu ya, seperti Anda sebut tadi. Wartawan